Masih banyak orang beranggapan bahwa kimia itu racun, kimia itu bom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini saya akan menjelaskan materi untuk kelas 10 tentang hakikat ilmu kimia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh pada materinya, saya mau tanya dulu nih. Menurut kalian, kimia itu apa sih? Kalian tahu tidak? Di luar sana masih banyak orang beranggapan bahwa kimia itu racun, kimia itu bom. Bahkan tidak jarang pula kita temui iklan-iklan atau penjual obat herbal yang mengklaim produknya tanpa menggunakan bahan kimia. Nah, orang-orang yang seperti itu pasti belum mengenal kimia sepenuhnya. Padahal, air yang kita minum setiap hari dan udara yang kita hirup setiap hari itu juga merupakan zat kimia loh. Kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia yang artinya perubahan kimia. Pencetusnya adalah ilmuwan muslim Jabir Ibnu Hayyan atau yang lebih dikenal dengan Bapak Kimia Modern. Jadi, ilmu kimia itu ilmu yang mempelajari susunan materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, serta ilmu yang menyertai perubahan tersebut. Sekarang kita masuk ke cabang ilmu kimia. Yang pertama ada kimia analisis. Kimia analisis ini berkaitan dengan penentuan kimia kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua ada kimia fisik. Kimia fisik ini yang berkaitan dengan ilmu fisika. Contohnya seperti perhitungan energi yang menyertai reaksi kimia dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kimia organik. Kimia organik ini kimia yang mempelajari bahan-bahan kimia organik. Selanjutnya ada kimia anorganik. Kimia anorganik ini mempelajari bahan-bahan kimia anorganik. Kemudian yang kelima ada kimia lingkungan. Kimia lingkungan mempelajari tentang semua hal yang ada di lingkungan, terutama tentang pencemaran dan cara penanggulangannya. Selanjutnya ada kimia inti atau radiokimia. Cabang ilmu kimia yang satu ini berkaitan dengan zat-zat radioaktif, baik itu penanganannya dan pemanfaatannya. Selanjutnya ada biokimia. Biokimia ini berkaitan dengan biologi, tentang komposisi, sifat senyawa, dan hasil reaksi perubahannya. Cabang ilmu kimia berikutnya ada kimia pangan. Kimia pangan ini mempelajari cara untuk meningkatkan bahan pangan dari hasil produksi kimia dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan ada kimia farmasi. Kimia farmasi ini berkaitan dengan cara pembuatan obat-obatan. Oke, selanjutnya kita bahas peranan ilmu kimia. Yang pertama di bidang kedokteran terlebih dahulu. Di bidang kedokteran, ilmu kimia ini digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi. Selanjutnya di bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia ini digunakan sebagai dasar pembuatan obat-obatan. Kemudian di bidang kriminologi. Di bidang kriminologi ini ilmu kimia digunakan untuk visum, tes urin, dan lain sebagainya. Selanjutnya di bidang pertanian. Di bidang pertanian ilmu kimia digunakan sebagai dasar pembuatan pupuk pestisida dan pemulihan tanaman. Kemudian di bidang biologi. Di bidang biologi, ilmu kimia digunakan untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian selanjutnya di bidang seni. Di bidang seni, ilmu kimia ini juga ada peranannya loh. Contohnya untuk menentukan keaslian suatu lukisan. Kemudian di bidang arkeologi, contohnya untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke manfaat belajar ilmu kimia. Nah, sebenarnya belajar kimia itu manfaatnya apa sih? Yang pertama, kita bisa memahami alam beserta prosesnya. Yang kedua, kita bisa memahami produk-produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga,
untuk memahami berbagai jenis produk teknologi. Yang keempat, kita bisa memahami produk kimia mana saja yang bisa menimbulkan masalah. Dan yang kelima, kita bisa memahami bahan-bahan kimia mana saja yang beracun. Oke, sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut. Nah, kalau sudah selesai, di video berikutnya saya akan membahas tentang metode ilmiah. Jadi sekian dulu video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.